Oke guys, balik lagi di gua Alif Nur Rahman di channel Anime Developer. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi dan soal LKS IT Software tingkat nasional. Oke, langsung aja yuk. Nah, di sini gue punya 3 kisi-kisi dan soal LKS IT Software tingkat nasional. Dimulai dari kisi-kisi 2016, 2017, dan 2018. Gue jelasin singkat dulu ya. Jadi intinya bakal ada 5 penilaian. Setelah gue amati, ternyata soal-soal ketiga kisi-kisi tersebut itu mirip cuy, bahkan sama. Hanya saja berbeda di penilaian kelima. Oke, daripada kalian bingung, langsung aja kita bedah kisi-kisinya. Di sini gue akan memakai sampel yaitu kisi-kisi tingkat nasional 2018. Karena kita akan mencari yang terbaru dan terupdate saja ya cuy. Oke, jadi di dalam kisi-kisi dan soal ini terdapat dua bagian, yaitu yang pertama bagian kisi-kisi dan yang kedua yaitu bagian soal. Oke, gimana sih? Ayo kita lanjut, kita lihat saja. Nah, ini bagian pertamanya yaitu cover. Nah, kita akan baca pendahuluan dulu guys, alias latar belakang. Kecepatan globalisasi yang pesat dalam dekade terakhir sebagian besar didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pakar IT semakin diminati di beberapa bidang, salah satunya adalah menyediakan solusi perangkat lunak untuk bisnis. Ya, itu intinya IT software itu digunakan untuk menyediakan solusi perangkat lunak untuk bisnis guys. Oke, jadi intinya di pendahuluan itu ada ini nih. Tugas yang dilakukan oleh profesional solusi perangkat lunak TI termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut. Nah, ini adalah standar orang profesional nih dalam bagian TI, perangkat lunak TI. Oke, yang pertama yaitu meninjau kembali sistem saat ini dan memberikan saran untuk perbaikan termasuk analisis biaya, manfaat, serta menganalisis dan menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menghasilkan spesifikasi terperinci untuk sistem baru atau untuk dimodifikasi sistem yang ada. Yang ketiga, mengembangkan sistem perangkat lunak dan menguji solusi perangkat lunak secara menyeluruh. Yang keempat, mempersiapkan materi pelatihan pengguna, melatih pengguna, dan menyajikan solusi perangkat lunak kepada pengguna. Dan yang kelima, yaitu menginstal, menerapkan, dan memelihara sistem perangkat lunak. Ya sih di antara yang lain tuh yang paling inti itu ini cuy, menginstal, menerapkan dan memelihara sistem perangkat lunak cuy. Oke, nah ini adalah halaman kedua yaitu spesifikasi kompetensi. Nah ini tuh intinya ya, kompetisi ini dirancang untuk menguji keahlian pengguna perangkat lunak aplikasi khusus keterampilan yang terkait. Yang pertama, menganalisis sistem menggunakan alat dan teknik modeling database dengan menggunakan Entity Relationship Diagram alias ERD. Menggunakan kemampuan investigasi untuk mendapatkan kebutuhan pengguna, pencarian dan analisa dokumen-dokumen. Anjir ini sih udah kayak kerja beneran anjir. Menuliskan fungsi berdasar sifat-sifatnya, inputs, outputs, precondition, and post conditions. Yang kelima, menggunakan IDE terbaru dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap pengembangan aplikasi. Yang ke berapa nih? Yang kelima, melakukan pencarian evaluasi dan integrasi libraries and frameworks yang sesuai dan dibutuhkan oleh aplikasi yang dikembangkan. Ya, sisanya kalian baca sendiri aja nih ya, karena ada banyak nih cuy. Oke, setelah semua itu, dari list technical description di atas dapat dirangkum menjadi work organization and management, communication and interpersonal skill, problem solving, innovation and creativity, analysis and designing software solution, developing software solution, testing software solution, dan yang terakhir dokumen software solution. Sebenarnya gue kurang ngerti sih sama ini. Udah lah, pokoknya lanjut aja. Nah, ini yang paling penting tuh di sini cuy, bagian kisi-kisi cuy. Sesuai yang udah gue jelasin tadi ya, secara umum akan terbagi menjadi 5 modul utama. Yang pertama yaitu database creation and mindform development. Nah, ini adalah modul yang pertama cuy. Jadi, nanti kalian akan dikasih software untuk mengerjakan modul yang pertama ini. Itu software yang dikasih kepada kalian yaitu ini. Microsoft Visual Studio Community Edition 2015, SQL Server Express Management Studio 2014, dan SQL Server 2014 ya. Jadi modul yang pertama ini, software yang dikasih ini. Oke, langsung aja ke modul yang kedua, yaitu Master Form Development. Nah, nanti kalian bakal dikasih software yang ini. Oke, lalu yang ketiga yaitu modul Transaction Form Development. Nah, nanti kalian akan dikasih ini software-software yang dibutuhkan untuk pengerjaannya.
Yang keempat yaitu database development. Nah, kalian akan dikasih yang ini. Dan yang terakhir yaitu mobile application development. Kalian akan dikasih ini. Oke. Sesuai yang gue jelasin tadi, intinya di antara 5 modul ini yang berbeda tuh setiap tahun hanya bagian modul yang kelima, yaitu bagian sini. Nah, perbedaannya seperti apa nanti kita lihat di akhir video. Oke. Yang ketiga, strategi assessment dan spesifikasi. Nah, ini tuh intinya kayak cara pengerjaannya alias apa ya? Teknis lombanya ya. Penilaian hasil lomba akan dilakukan per modul setelah setiap modul selesai. Peserta lomba yang mampu menyelesaikan satu modul lomba sebelum waktu pengumpulan dalam kurun selesai lebih cepat, diizinkan untuk mulai mengerjakan modul berikutnya. Peserta tidak diperkenankan mengerjakan atau merevisi modul yang sudah lewat atau sudah selesai dan yang sudah dikumpulkan. Peserta lomba tidak diperbolehkan membawa materi elektronik dan cetak ke area kompetisi. Juri akan memberikan nilai berdasarkan daftar cek yang ada dalam kurung ranking form. Untuk setiap list yang ada mungkin berisi lebih dari satu komponen. Penilaian hasil yang salah satu itu tidak benar pada salah satu komponen tersebut akan dianggap sebagai jawaban yang salah. Sekarang bagian skema penilaian. Nah, jadi kan sesuai yang gue jelasin tadi bakal ada 5 penilaian dan modul tadi itu adalah yang dinilai cuy. Pertama ada database creation and main form development yaitu 17%, master form development 21%, transaction form development 32%, ERD and data dictionary 15%, mobile app development 15%. Oke, ini tuh masih bagian kisi-kisi ya. Nah, ini tuh kisi-kisi yang sebenarnya tuh di sini cuy. Proyek uji LKS spesifikasi yang dibutuhkan dan aspek detail yang diuji sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah database creation and mainframe development. Nah, ini adalah penilaian yang pertama alias modul 1. Nah, dan jadi di sini kalian disuruh creating physical model of the database. Jadi kita tuh disuruh buat database cuy. Buat database sesuai yang udah dikasih nanti. Nah, ini ketentuan ya. All entities are translated into database objects as instructed in the test project. Define the relationship between the entities. All constraints required are implemented to support the system. Oke. Jadi intinya di sini tuh Oke, bentar. Kita buka HP dulu ya. Oke. Jadi maksudnya all entities are translated into database object as instructed in the test project. Jadi nanti kalian dikasih instruktur untuk membuat database berdasarkan database yang sudah dibuat. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Terus kalian tuh definisikan relationship di antara setiap entity ya. Jadi kalian harus menghubungkan relasi database. Kalian harus bisa bikin relasi database cuy. Dan yang terakhir itu all the constraints required are implemented to support the system. Nah, jadi constraint itu dibutuhkan. Constraint kalian tahu kan di dalam database ada yang namanya constraint. Lalu creating application main form. Pertama kalian buat login form, navigation form, information form, dan yang terakhir yaitu showing media on application. Nah, nanti ini juga akan dikasih itunya cuy. Apa sih namanya? Desainnya. Jadi kalian tinggal ikutin aja desainnya. Yang kedua yaitu master form development. All master form development can support the business process flow required in the test project. Database query and connection are working correctly. Nah, jadi nanti kalian tuh pas di bagian master form development, kalian tuh disuruh menghubungin aplikasi kalian ke database cuy. Pastikan query-nya ini bisa dijalankan cuy. Ya. Lalu all master form development can support the business process flow required in this test project. Loh, intinya ini tuh sudah bisa berjalan ya, ini sudah bisa berjalan. Uploading files to the application, oke? Jadi kalian akan bikin sebuah fitur untuk upload file.
Lalu auto searching on data tables from text box input. Nah, kisi-kisinya di sini menjelaskan kita akan membuat sebuah search search input ya. Date and time validation. Nah, kalian harus membuat validasi date and time ya. Yang ketiga, modul ketiga, transaction form development. Nah, all transaction form developer can support the business process flow required in this test project. Nah, intinya ya harus bekerja gitu ya, harus bisa membantu proses alur. Oke. Database query and connection are working correctly, sama seperti yang di atas. Cuma di sini kalian sudah ada yang namanya query to display data, join table, aggregate. Nah, maksudnya di sini adalah ini sudah masuk ke relasi database. Dan relasi database itu menurut gue lumayan susah. Nah, lumayan susah sih sebenarnya. Nah, terus start komponen report in.net ya. Kalian pelajari nih. Ini. Dan yang keempat yaitu modul database development, cuy. Nah, di sini kalian akan solve the given case by designing database in SQL Server. Kalian itu disuruh memecahkan masalah yang diberikan cuy. Intinya yang diberikan. Jadi kita tuh akan mendesain database dari masalah yang diberikan. Jadi ada masalah. Nah, kalian harus bisa memecahkannya dan kalian harus bisa buat database-nya, cuy. Lalu relationship defining every two participating entities. Nah, jadi di setiap entitas maksudnya ya. Di setiap entitas itu harus ada relasinya, cuy. Setiap dua itu harus ada relasinya. Attributes defining the properties of entities. Nah, atributnya mulai dari itu bagian maksudnya atribut tuh kayak misalkan tipe datanya apa, char, varchar, integer, nah gitu ya. Cardinality defining number of instances of an entity form a relation that can be associated with the relation. Maksudnya defining number of instances of an entity. Ya pokoknya kalian gitulah ya, gue gak bisa baca Inggris. Providing the data is table. Nah maksudnya ini tuh menyediakan data. Jadi setiap table itu yang kalian buat harus ada datanya ya cuy. Yang terakhir itu modul kelima. Nah modul kelima nih di setiap tahun itu selalu berbeda cuy. Di sini dijelaskan bahwa all mobile application form developer can support the business process flow in the test project. Nah, maksudnya di sini yang di atas ya, intinya sudah bisa membantu sistem bisnis proses alur ya adalah programming logic to solve given requirement. Nah, diberikan number and string format, database query atau valid to display data in mobile application. Nah, intinya kalian disuruh buat kalian nanti disuruh buat aplikasi mobile berdasarkan database yang udah kalian buat di sini nih. Kan pertama kalian selesaiin dulu nih masalahnya dan buat database-nya. Habis itu di modul kelima kalian buat di aplikasinya. Nah, ini adalah keterampilan manajemen dan komunikasi. Untuk memastikan tata kelola dan manajemen yang baik di perlombaan, keterampilan dan pengetahuan komunikasi diatur sebagai berikut. Ini skenario-nya ya, alias jadwalnya cuy. Yang pertama yaitu ada opening day. Nah, di opening day itu ada welcome ceremony, technical briefing. Nah, itu bakal dijelasin apa aja sih rules-nya dan lain-lainnya. Lalu familiarization. Nah, kalian bakal jadi sebelum lomba kalian tuh boleh ngecek komputer kalian masing-masing cuy. Apakah komputer kalian itu bermasalah atau tidak gitu. Jadinya kalian bagian ini nih, kalian harus nanya sebanyak-banyaknya dan di bagian ini kalian harus cek sedetail-detailnya ya. Biar pas hari lomba kalian enak gitu ya, weh. Ini masih bagian kisi-kisi. Nah, ketika waktu mengerjakan dimulai, pertanyaan terkait soal tidak akan dijawab oleh dewan juri untuk memastikan perlombaan yang adil bagi semua peserta lomba. Makanya di sini di bagian technical briefing kalian harus nanya sebanyak-banyaknya intinya ya. Nah, jadi setelah opening day, besoknya nih, lomba hari pertama. Di lomba hari pertama, dari jam 8 sampai dengan jam 8.30, case explanation. Nah, dijelasin dulu sebelum ini. Lalu, jam 8.30 sampai 11.30, sekitar berapa jam tuh? 3 jam ya, 9, 10, 11. Database creation and form development, cuy.
Nah, ini adalah modul yang pertama. Lalu kalian istirahat dari jam 11.30 sampai 12.30. Lalu kalian mengerjakan modul selanjutnya, yaitu Master Form Development. Jadi sehari itu, di hari pertama kalian akan mengerjakan 2 modul. Sekarang lomba hari kedua. Nah, lomba hari kedua sama seperti lomba hari pertama, kalian akan mengerjakan 2 modul juga dan di jam yang sama juga. Hanya saja di lomba hari ketiga kita akan berbeda sedikit karena kita hanya akan mengerjakan 1 modul, cuy. Oke. Nah, di sini adalah rules terkait lomba Anda juga. Peserta yang mengalami kesulitan atau ada kebutuhan khusus, toilet, mengambil makanan tidak akan mendapatkan waktu tambahan. Peserta yang mengalami masalah dengan peralatan akan diperhitungkan oleh juri dan mendapatkan waktu tambahan. Nah, ini baru dapat waktu tambahan nih kalau ada masalah teknis. Peserta yang terlambat tidak akan mendapat waktu tambahan untuk briefing soal maupun untuk pengerjaannya. Oke. Jadi sebenarnya dari tahun-tahun yang sebelumnya untuk lomba untuk jadwal lombanya ini sama cuy, nggak ada perbedaan. Nanti kita lihat ya, kalau kalian nggak percaya. Nah, yang kedua persyaratan keamanan peserta wajib menggunakan sepatu lomba. Lah ini mah kalian juga baca sendiri juga bisa ya. Nah setelah itu, nah ini adalah layoutnya cuy. Jadi nanti kalian itu kayak gini tempatnya. Tapi kalau menurut gue sih ini di setiap lomba beda-beda ya, soalnya kan tergantung lokasi dan lombanya kalian tuh di mana kan. Ada yang di nasional, ada yang di provinsi, ada yang juga di kota gitu kan. Oke, ini jadwal, ini kok ada jadwal lagi gitu. Pengunjung dan media yang dilibatkan. Untuk menghasilkan keterlibatan pengunjung dan media berikut adalah gagasan dipertimbangkan. Jadi nanti display screen, test project description, profil para peserta, peluang karir. Keberlanjutan atau sustainability dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Hal yang diperhatikan dalam proyek uji adalah, oh ini sih kalian bisa baca sendiri ya. Oke, jadi setelah kita bahas kisi-kisi tadi, ini sudah masuk ke soal coy. Oke, ini adalah soal LKS. Nah, project overview. In this test project, you are required to develop an information system following the requirement given on the test project. In general, there will be 4 project resource given to you, which is, nah intinya kalian tuh disuruh nge-develop, mengembangkan sistem informasi ya. Umumnya nanti kalian akan diberikan 4 sumber, alias 4 data gitu lah pokoknya. Yang pertama, kalian akan diberikan IRD dan data dictionary cuy. IRD adalah entitas relationship database. Entitas relationship diagram ya. Kalian udah tahu ya kan pastinya. Yang itu loh diagram. Ya, pokoknya diagram yang isinya database, relasi database dan data dictionary. Nah, jadi di setiap table bakal dijelasin tipe datanya apa, null or not null-nya apa. This will be used to guide you to create the database file ya. Aja ya. Terus ini tuh yang kedua, ini salah nih nomornya nih. Yang kedua, kalian akan diberikan sumber yaitu navigation diagram for the application. Nah, kalian akan dikasih alur aplikasinya. Jadi kalian gak usah bingung-bingung lagi bikin alur aplikasinya, soalnya nanti kalian sudah dibikinin navigasinya nih. Jadi kalian tinggal ikutin aja. Yang ketiga yaitu example design, wireframe of design of information system. Jadi desainnya juga sudah diberikan. Kalian tuh cuma tinggal ikutin aja cuy. Cuma please note that your form design are not limited to this sample. Jadi tidak terbatas dengan contoh yang diberikan. Boleh lebih dari itu, tapi tidak boleh kurang. Kalau saran saya sih, ini ikutin aja. Ikutin contoh desain yang diberikan. Dan yang keempat yaitu data files. Jika ada, pasti ada sih kalau misalnya ini. Contohnya yaitu datanya, nanti kan kalian buat database. Nah, database-nya itu kan pasti nanti ada isinya. Mulai dari misalkan tabel mahasiswa ada isinya. Nah, nanti kalian akan dikasih itunya. Jadi kalian tinggal import database, ingat kan? Jadi kalian ada dikasih file, nanti kalian import database cuy. Oke. Lalu ini adalah IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, sesuai yang sudah diberikan tadi, diberikan salah satu sumber yang diberikan yaitu Entity Relationship Diagram.
Contohnya, table MS menu. Ini relasi dengan detail order. Yang relasi itu yang mana nih? Nih, menu ID. Relasi sama primary key menu ID. Ya, kalian udah ngerti kan namanya relasi itu gimana? Ini dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Order ID nih. Order ID ini relasi ke primary key order ID yang di sini, oke? Lalu ini masih yang pertama ya. Yang pertama kan kalian dikasih IRD dan data dictionary. Ini tuh masih satu keluarga cuy ya, masih berhubungan lah. Kalian misalkan table MS menu. Primary key-nya apa? Primary key-nya menu ID. Tipe datanya apa? Integer. Required itu null or not null ya. Yes or no, ya sama aja lah. Not auto increment ya. Namanya primary key kan nggak boleh sama, ya harus auto increment. Ya, bawahnya kalian baca-baca aja. Pokoknya nanti kalian buat database-nya, kalian cuma tinggal ikutin kayak gini aja cuy. Jadi enak cuy. Kalian cuma tinggal buat database, gak usah mikirin relasinya lagi karena sudah ada. Dan data-data, tipe datanya juga sudah ada semua nih. Oke, lanjut ke wireframe. Oke, bentar-bentar. Kayaknya ada yang ketinggalan satu. Navigation diagram for the application. Ini sih menurut gue nih bagian ketiga bagian kedua ini ketinggalan cuy. Ini kan ERD, ini data dictionary. Nah, tiba-tiba langsung ke wireframe alias desain yang diberikan. Nah, kalian ikutin aja nih. Misalnya kalian disuruh buat login form, nah ikutin aja sih kalau misalnya gue sih ikutin kayak gini. Desainnya kayak gini, kalian tinggal ikutin aja. Nah, desainnya kayak gini. Yang ketiga tuh form save, yang keempat kasir, yang kelima itu manage employee form, terus banyak nih ada 12 form sih biasanya. Nah, jadi kayaknya emang setiap tahun itu form itu emang 12 rata kali ya, soalnya gue lihat tahun 2016 juga gini. Nah, jadi modul yang pertama sampai dengan modul ketiga, kalian itu akan disuruh ngebuat database sampai jadi form kayak gini semua nih. Sampai buat form ini selesai lah pokoknya ini sampai 12 form ini kalian selesai. Jadi kalian dikasih waktu 3 jam 9 jam untuk ngebuat kayak gini sampai jadi satu aplikasi jadi sih sebenarnya. Oke. Nah, terus ini adalah modul keempat cuy. The development of SMK Restaurant Information System. Nah, di modul keempat kan kalian akan diberikan masalah dan kalian disuruh memberikan solusi. Ini adalah masalahnya cuy. Masalahnya adalah SMK Restaurant is one of Indonesia famous vocational restaurant located in Malang. Wah, pokoknya inilah masalah ya. Nah, nanti kalian disuruh buat database-nya cuy. Dimulai dari IRD-nya, kalian harus buat IRD-nya, terus kalian buat database-nya. Kan kalian harus ngebuat data-datanya. Dan tabel ini isinya ini harus ada isinya ya, minimal 5. Mana ya? Persen ada tulisan minimal 5 aja pokoknya. Minimal 5 data di setiap table. Oke. Lalu modul 1 database. Oh iya. Ini kan adalah data-data yang diberikan tadi kan sumber-sumber yang diberikan. Nah, sekarang ini adalah langkah-langkah kerja kalian. Enak banget cuy, jadi cuy. Kalian tuh udah dikasih sumber, udah dikasih data-data, terus kalian dikasih cara pengerjaannya. Ibaratnya kalian tuh cuma tinggal ikutin aja gitu. Modul 1, Database Creation and Form Development. Nah, ini modul yang pertama. Enak cuy, jadi kalian yang pertama, create the database. Nah, kita buat database. Nih, cara yang pertama itu kita buat database, langkah pertama. Langkah kedua, insert the data. Insert the master data given to you on file master data.slx. SLX. Nah, maksudnya di sini adalah kalian import data yang sudah diberikan. Import, beneran import ya, import. Lalu kalian create application, bisa pakai C# or Visual Basic. Kayaknya pakai Visual Basic deh. Oke. Terus create login form, create admin navigation form, create save navigation form, dan create cashier navigation form, create 08 change password form. Jadi
Di modul yang pertama kalian cuma disuruh buat database, masukin datanya, buat aplikasinya, terserah memakai C# atau Visual Basic, dan membuat form-form ini. Nah, yang disuruh buat itu form 1, form 2, form 3, form 4, form 8. Dan di sini juga sudah dikasih keterangan tuh. Ensure all password input correctly. Pastikan password yang lama itu diinput dengan benar. Pokoknya ini tuh itunya validasinya ya. Nah, enak kan? Kalian udah kasih tahu validasinya itu harus ngapain aja. Jadi kalian coba tinggal ikutin doang. Modul 2, Master Form Development. Nah, kalian buat form-form ini nih. Mulai dari form 5, form 6, form 7. Nah, kenapa di sini cuma 3 form? Nah, intinya di sini tuh validasinya ya. Yang susah tuh di validasinya, cuy. Oke, sekarang modul 3. Modul 3 yaitu Transaction Form Development. Nah, nanti di sini kita akan membuat form 09, form 010, form 010, form 10, form 11, dan form 12 alias form terakhir. Nah, walaupun di sini cuma 4 form, tapi di sini ensure all menu display in this form. Nah, ini tuh kita harus disuruh nampilin menunya. Pastikan ya, pastikan user juga bisa menambahkan dan remove tuh menghilangkan selected menu ya. Lalu setelah kita selesai di bagian modul 3 alias transaction form development, kita masuk ke modul 4. Nah, ini adalah modul 4, modul database development. Sesuai yang sudah saya katakan tadi, ini adalah langkah-langkah pengerjaan dari masalah yang sudah diberikan di awal. Di awal kan sudah ada masalah. Nih, sini nih, bagian sini kita ke atas dulu bentar. Di atas itu sudah ada data tentang masalah yang harus dipecahkan dan yang harus diselesaikan, cuy. Di bawah itu adalah proses pengerjaan. Nah, ini nih. Ini adalah masalahnya. SMK Restaurant is one of Indonesia famous vocational pokoknya. Terus kita tuh disuruh pastikan ensure your developed solution can accommodate SMK Restaurant business process properly ya pokoknya. Secara tepat lah pokoknya. Nah, di sini adalah langkah-langkahnya, cuy. Another thing to analyze SMK Restaurant want to make party package. Lah, pokoknya gitulah. Nah, di sini kamu diminta untuk membuat tabel dan berikan 5 example data minimal per table. Jadi disuruh buat table dan setiap table itu minimal dibuat 5 data, cuy. Oke? Jadi tambahin database yang sebelumnya itu kan cuma segitu. Nah, terus lo tambahin lagi nih. Disuruh tambahin tabel di database yang udah lo buat sebelumnya itu. Lalu yang kelima yaitu modul mobile application development. Nah, di sini kita disuruh membuat mobile application menggunakan Android Studio. Nah, di sini sebenarnya gue kurang ngerti ya. Soalnya kan yang lain-lainnya kan pada pakai VB.NET. Gue juga belum tahu kalau VB.NET itu bisa buat mobile application, cuy. Tapi pakai Android Studio gitu. Android Studio pakai React Native masa gitu ya kan. Oke, setelah selesai ini kita ngebahas semua kisi-kisinya. Di sini gue bakal jelasin beda tiap tahun yang di modul kelimanya itu. Oke, di sini kan di kisi-kisi 2018 dilihat bahwa modul 5-nya adalah mobile application development. Sedangkan di 2017 dapat dilihat bahwa modul kelimanya yaitu modul kelima dari 2017 adalah mana ya? Ini kisi-kisi soal 2017 ya. Nah ini application presentation and demonstration. Jadi setelah kalian buat IRD dan data dictionary, setelah kalian buat database tambahan ya kayak waktu sebelumnya itu, di sini tuh disuruh application presentation and demonstration, disuruh ngebuat presentasi, cuy.
Sedangkan kalau dari 2016 itu kita disuruh mana nih? Kita disuruh mana cuy? Oke, lanjut lanjut terus. Nah, kalau di sini tuh kita disuruh ngebuat result form, ERD, and data dictionary, cuy. Disuruh ngebuat aplikasinya gitu. Tapi pakai VB.NET pastinya ya kalau ini ya. Oke, oke. Setelah kita membahas semua ini, saran saya untuk melatih kalian, kalian harus mengerjakan semua kisi-kisi dan soal dari 2016, 2017, dan 2018. Jika kalian sudah mengerjakan 3 kisi-kisi ini, maka kesempatan kalian untuk menang itu akan semakin lebih besar dan semakin lebih besar lagi, cuy. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk link download kisi-kisi LKS dan soal IT software, kalian bisa mendownloadnya di kolom komentar, di kolom komentar lagi, di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Dan setelah ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat database di SQL Server Management Studio. Ya, pokoknya di SSMS, ingat itu. Kalian bisa klik videonya di atas ini. Ya, dadah.